Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda muda, kaya raya rela menikahi tukang becak, dia kaget. Saat malam pertama ternyata dia... Hari itu aku sedang menuju pabrik. Jadwal meeting dengan buyer Jepang sudah dekat. Aku tak punya waktu untuk drama. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk menampar orang-orang sibuk sepertiku. Mobilku mogok. Di tengah hujan. Di pinggir jalan yang sepi, becek, dan tanpa sinyal. Aku mengetuk-ngetuk layar ponsel. Tak ada satupun bar sinyal muncul. Payungku tertinggal di bagasi. Aku berdiri di pinggir jalan, memandangi mesin mobil yang tak ku mengerti. Satu-satunya yang lewat hanyalah seorang tukang becak tua berkaos lusuh. Dia berhenti, menatapku sekilas, lalu turun dari becaknya. Entah kenapa, aku tidak merasa terganggu. Biasanya, aku sinis pada pengendara motor yang sok ingin menolong. Tapi pria ini beda. Kena air banjir ya, Bu? Tanyanya sambil membuka kap mesin seperti sudah hafal. Aku diam. Tak tahu harus jawab apa. Aku tahu wajahku sudah lecek karena kehujanan. Tapi pria itu tetap sopan. Tak menatap berlebihan, tak cerewet. Dalam waktu 10 menit, dia berhasil menghidupkan kembali mobilku. Sudah, coba ibu nyalakan sekarang. Mesinnya menyala. Aku hampir tak percaya. Montir langgananku pun butuh 1 jam untuk itu. Pria ini hanya tersenyum kecil dan hendak kembali ke becaknya. Nanti dulu, kataku sambil buru-buru membuka tas. Saya harus kasih sesuatu. Nama Bapak siapa? Yuda. Enggak usah, Bu. Nolong enggak harus dibayar. Aku tercengang. Itu bukan jawaban yang biasa ku dengar. Biasanya semua orang ingin imbalan. Atau paling tidak, pamrih. Kalau begitu, boleh saya traktir makan siang? Tanyaku. Lebih karena penasaran daripada basa-basi. Dia menatapku sesaat, lalu mengangguk kecil. Kalau ibu nggak keberatan. Aku mengajaknya ke warung nasi sederhana dekat pabrik. Kupikir dia akan kikuk, tapi tidak. Dia makan dengan tenang, sopan, dan pembawaannya kalem. Saat makan, dia sempat melirik brosur produk pisang ekspor di tas. Kerjaku. Ekspor pisang? Tanyanya. Ya. Usaha keluarga. Saya kelola sejak suami meninggal, jawabku tanpa beban. Dia tak komentar banyak, tapi tiba-tiba bertanya, pisang tanduk masih laku di Jepang? Aku menoleh cepat. Tidak banyak orang tahu soal itu. Laku. Tapi harus benar-benar matang panennya, jawabku, mulai curiga. Bapak kok tahu? Dia hanya senyum. Dulu saya pernah bantu teman di kebun. Dikit-dikit tahu soal kualitas buah. Kami bicara cukup lama. Lalu dia pamit dengan sopan. Tidak minta apa-apa. Hanya mengucap terima kasih atas makan siangnya. Aku duduk lama di warung itu, memikirkan satu hal. Siapa sebenarnya Yuda? Aku tidak menyangka akan bertemu wanita seperti dia. Cantik, elegan, tapi wajahnya penuh tekanan. Orang seperti itu biasanya hidupnya tidak tenang. Tapi aku bisa melihat dia punya hati yang baik. Hanya saja tertutup lapisan-lapisan kesibukan dan kesombongan kecil yang lahir dari rasa lelah. Mobilnya mogok, karena busi kotor. Terlalu sering lewat jalan banjir. Itu pasti. Aku bantu karena aku bisa. Bukan karena ingin apa-apa. Saat dia mengajakku makan, aku nyaris menolak. Tapi ada rasa ingin tahu juga. Dunia ekspor pisang pernah jadi dunia yang kutinggalkan bertahun-tahun lalu. Dunia yang dulu ku genggam sebelum semua berubah. Aku tidak tahu dia siapa. Tapi dari cara bicara, gaya memegang ponsel, dan ekspresi saat menyebut buyer Jepang, aku tahu. Dia bukan orang biasa. Di warung itu aku sekadar menguji. Menyebut soal pisang tanduk. Dan dia menjawab dengan mata berbinar. Berarti dia paham betul soal usahanya. Aku tidak berbohong waktu bilang pernah bantu di kebun. Memang benar. Tapi yang tidak aku bilang adalah, aku yang dulu mengatur pengiriman,
Dari 3 kebun besar ke 6 negara. Aku yang dulu mengepalai tim ekspor puluhan miliar. Tapi itu dulu. Sekarang aku tukang beca. Dan aku tidak malu. Saat meninggalkan warung itu, aku tidak menengok lagi ke belakang. Tapi entah kenapa, aku tahu. Aku akan bertemu dia lagi. Bukan karena aku menginginkannya, tapi karena dunia tidak pernah kehabisan cara mempertemukan dua orang yang sedang diuji oleh arah hidup masing-masing. Sudah seminggu sejak aku bertemu Yuda di jalan itu. Entah kenapa, wajahnya muncul terus di pikiranku. Mungkin karena dia satu-satunya orang yang tidak memperlakukanku seperti ibu bos. Atau mungkin karena dia tidak tertarik pada hartaku. Atau karena senyum sabarnya yang terasa damai. Aku tidak punya alasan kuat untuk mencarinya. Tapi aku tetap menyuruh stafku mencari tahu nama lengkapnya lewat komunitas tukang becak di kota ini. Butuh waktu 2 hari sampai seseorang mengabari. Namanya Yuda Saputra, Bu. Mangkalnya dekat pasar tumpah tiap pagi. Pagi itu aku pura-pura lewat sana. Mobilku berhenti beberapa meter dari lokasi. Aku turun, membawa 2 kotak makan dan sebotol air mineral. Kupikir, kalau dia menolak uang, mungkin dia tidak akan menolak sarapan. Dia sedang duduk di becaknya, membaca koran bekas. Bajunya tetap sederhana. Tapi sorot matanya tetap tenang, seperti pertama kali kulihat. "Pagi, Pak Yuda," sapaku. Dia menoleh. "Bu Raya, tumben lewat sini." Aku tersenyum, menyodorkan kotak makan. "Sarapan dulu, tempe orek dan nasi uduk." Dia terima dengan ucapan terima kasih yang tulus. Kami duduk di bangku pinggir trotoar, makan sambil ngobrol ringan. Aku tak tahan untuk tidak bertanya, "Bapak kerja becak sudah lama?" Dia mengangguk. 3 tahun terakhir. "Tapi sebelumnya, Bapak pernah kerja di ekspor pisang ya?" Dia terdiam sesaat. "Pernah." Aku menatapnya dalam. "Jadi kenapa berhenti?" Dia menatap ke arah jalanan, seakan memilih kata. "Karena hidup kadang memaksa kita berhenti. Bukan karena kita mau." Aku tak tanya lebih lanjut. Tapi jawabannya cukup membuatku yakin. Dia bukan orang biasa. 5 hari kemudian, aku mencarinya lagi. Kali ini, bukan sekadar ngobrol. Aku bawa proposal kerja. Bukan proposal sungguhan, hanya selembar kertas dengan tawaran sederhana. Saya butuh orang yang bisa bantu awasi kebun diserang. Supervisor sebelumnya keluar mendadak. "Mau? Enggak?" tanyaku. Dia membaca kertas itu tanpa reaksi. Gajinya standar. Tapi semua akomodasi, saya tanggung. Cuman butuh 2 minggu. Kalau cocok lanjut, kalau enggak, ya sudah. Dia menatapku dengan ragu. "Kenapa saya?" "Karena saya tahu Bapak bisa. Dan saya butuh orang yang jujur." Dia tidak langsung jawab. Tapi 3 hari kemudian, dia muncul di pabrik dengan kemeja putih dan tas selempang. Aku hanya senyum saat melihatnya masuk ke kantor. "Serang ya, Bu," katanya. Aku angguk. "Ya, mobilnya sudah siap di belakang. Supir saya yang antar." Dia pergi tanpa banyak bicara, tapi saat itu aku tahu, keputusan itu akan mengubah jalan hidup kami berdua. Sebenarnya aku tidak ingin kembali ke dunia itu. Dunia ekspor, kebun, laporan, target, dan semua tekanan yang menyertainya. Tapi tawaran Raya berbeda. Dia tidak memperlakukanku seperti bawahan. Bahkan sebaliknya, dia memperlakukanku seperti rekan. Selama di Serang, aku memeriksa semua titik panen. Kualitas pisang di sana sebenarnya lumayan. Tapi pola manajemennya kacau. Banyak kebun belum panen tepat waktu. Data pengiriman tidak sinkron. Tenaga kerjanya kelebihan beban. Kalau dibiarkan, buyer bisa batal kontrak. Aku mulai menyusun ulang sistem panen dan jadwal distribusi. Mengatur ulang shift pekerja, membuat laporan mingguan yang rapi, dan membenahi sistem kirim ke gudang pendingin. Dalam 2 minggu, hasilnya mulai kelihatan. Pisang yang dikirim ke pabrik utama lebih segar, lebih banyak, dan tepat waktu. Raya datang sendiri ke Serang untuk mengecek. Dia hanya berdiri di depan gudang, sambil melihat tumpukan keranjang pisang. "Saya nggak nyangka bisa secepat ini," katanya.
Saya juga nggak nyangka masih bisa ngerjain ini, jawabku jujur. Kami tertawa kecil. Lalu dia serius. Kalau saya tawarkan Bapak kerja tetap di perusahaan saya, mau nggak? Aku diam lama. Saya pikir-pikir dulu ya. Dia angguk. Tidak memaksa. Tapi sebelum dia pulang, dia menyelipkan satu kalimat yang membuat dadaku berat. Saya nggak cuma cari orang, kerja. Saya juga cari orang yang bisa saya percaya. Aku tidak pernah membayangkan akan masuk ke dunia orang kaya. Dunia gedung tinggi, mobil mewah, rapat formal, dan makan malam di restoran mahal. Tapi semua itu terjadi sejak aku menerima tawaran kerja tetap dari Raya. Awalnya aku pikir akan jadi supervisor biasa. Tapi Raya punya rencana lain. Setelah 2 bulan kerja, aku dipanggil ke kantornya. Diminta duduk di depan meja besar itu. Dia menatapku seperti ingin memastikan sesuatu. Kalau saya minta kamu jadi asisten langsung saya, sanggup? Katanya. Aku menelan ludah. Asisten? CEO? Ya. Bukan cuma soal kebun, tapi juga ekspor, logistik, komunikasi dengan buyer luar negeri. Saya akan ajari semua. Aku sempat mau menolak. Tapi dalam hati, aku tahu ini bukan cuma tentang pekerjaan. Raya mulai percaya padaku, dan aku tak mau mengecewakannya. Beberapa bulan berlalu, aku belajar cepat. Tentang ekspor, kontrak dagang, hingga inspeksi kualitas. Raya membimbing langsung. Tidak pernah meremehkan, tidak pernah membentak. Dan aku pelan-pelan mulai merasa nyaman. Bukan dengan pekerjaannya saja, tapi juga dengan orangnya. Entah sejak kapan aku mulai memperhatikan senyumnya, atau cara dia menggulung lengan kemejanya saat kerja. Bahkan caranya marah pun tetap elegan. Tapi aku sadar posisi kami jauh. Aku tukang becak, dia pemilik perusahaan. Sampai suatu malam, kami baru saja pulang dari kunjungan buyer asal Jepang. Makan malam selesai, mobil kami menyusuri jalan sepi. Sopir duduk di depan, kami berdua di belakang. Dia menatap keluar jendela, lalu tiba-tiba bicara tanpa menoleh. Yuda, kamu sudah siap kalau hidupmu berubah total? Aku kaget. Maksudnya? Dia menghela napas. Saya ingin menikah. Jantungku berhenti sepersekian detik. Aku menatapnya. Dia melanjutkan. Dengan kamu, aku terdiam. Kukira aku salah dengar. Tapi dia serius. Tatapannya tak berubah. Kenapa saya? Tanyaku pelan. Karena saya capek dikelilingi orang palsu. Kamu satu-satunya orang yang saya percaya. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena kamu jujur, sederhana, dan gak pernah mempermainkan saya. Aku tidak langsung jawab, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tahu aku juga menyukai dia. Tapi menikahi Raya berarti masuk ke dunia yang tidak pernah aku bayangkan. Dunia penuh sorotan, komentar orang, dan mungkin cibiran. Besok paginya aku jawab dengan singkat, kalau kamu yakin, saya ikut. Orang pertama yang aku kabari soal niat menikahi Yuda adalah tanteku. Reaksinya meledak. Kamu gila? Kamu waras Raya? Dia tukang becak. Aku hanya diam. Aku tahu ini bakal jadi pembicaraan orang. Tapi aku sudah siap. Aku punya segalanya. Tapi tidak punya ketenangan. Dan Yuda, meski datang dari jalanan, justru membawa ketenangan itu. Aku tidak butuh laki-laki yang bisa beli pulau. Aku butuh laki-laki yang tahu cara menjaga hati. Pernikahan kami digelar 3 minggu kemudian. Aku buat sederhana. Tapi tetap elegan. Gedung kecil di puncak kota. Tamu undangan terbatas. Tidak ada artis, tidak ada pejabat. Hanya keluarga, karyawan, dan beberapa teman dekat. Meski begitu, kabar ini tetap bocor. Wartawan datang, foto pernikahan kami viral. Judulnya, Janda Kaya Raya Menikahi Tukang Becak, Cinta Tak Pandang Status. Komentar netizen terbagi 2. Ada yang kagum, ada yang mencibir. Pura-pura rendah hati. Pasti cowoknya pesugihan. Ngincer harta, tapi aku tidak peduli. Saat aku berdiri di pelaminan,
Menggenggam tangan Yuda yang kaku dan berkeringat, aku hanya tahu satu hal, aku bahagia, dan aku yakin dia juga. Malam itu, setelah semua tamu pulang, kami duduk berdua di ruang tamu hotel, tempat kami menginap. Dia menatapku, lalu berkata dengan nada santai, "Saya tahu kamu gugup." Aku angguk. Ini di luar bayangan saya. Dia tersenyum. Saya juga. Kami diam sejenak. Lalu dia bertanya, "Kamu pernah menikah sebelumnya?" Aku geleng. "Belum." Dia angguk. "Saya juga, jadi kita sama-sama belajar ya." Aku menatapnya, dan untuk pertama kali, aku bicara jujur, tanpa ragu. "Saya takut mengecewakan kamu." Dia menatap balik. "Saya lebih takut kamu berubah karena saya." Dan malam itu bukan tentang apa yang terjadi secara fisik, tapi tentang bagaimana kami berdua, dua manusia dari dua dunia berbeda, saling membuka hati, saling percaya. Bukan malam pertama yang penuh gemerlap, tapi malam yang tenang, jujur dan hangat. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah melepaskannya. Setelah pernikahan kami, semua mata tertuju ke Yuda. Media menyorotnya, orang-orang bertanya-tanya, dan sebagian besar karyawan mulai bersikap canggung di depannya. Tapi dia tetap tenang. Tetap seperti Yuda yang dulu, sederhana, tidak suka basa-basi, dan tidak pernah ingin menonjol. Aku menunjuknya sebagai CEO baru 3 minggu setelah kami menikah. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Bahkan Dewan Komisaris pun sempat bertanya dengan nada meragukan. "Maaf, Bu Raya, Yuda tidak punya latar belakang bisnis." "Apa tidak terlalu cepat?" kata salah satu anggota Dewan. Aku jawab, "Saya percaya pada naluri saya, dan saya percaya pada Yuda." Banyak yang diam, tapi jelas mereka tidak setuju. Yuda tidak langsung duduk di ruang CEO. Dia minta tetap pakai meja lama di dekat gudang ekspor. Katanya, dia ingin belajar lebih dalam sebelum duduk di kursi besar. Aku biarkan. Karena kupikir itu bagian dari proses, dan aku senang melihat dia tidak tergesa-gesa. Menjadi CEO bukan mimpi saya. Bahkan saya tidak pernah membayangkan kerja kantoran. Tapi ketika Raya menunjuk saya anggap itu amanah. Dan saya tidak ingin mempermalukan dia. Hari-hari saya isi dengan belajar. Saya membaca semua laporan keuangan 5 tahun ke belakang, ikut rapat logistik, dan datang ke kebun setiap pagi. Beberapa manajer menatap saya sinis. Saya tahu mereka tidak suka dipimpin mantan tukang becak. Tapi saya diamkan. Satu hal yang saya pegang sejak hari pertama. Saya tidak akan sok tahu. Saya tanya hal-hal mendasar. Saya akui kalau saya belum paham. Tapi saya belajar cepat. Dan satu persatu mulai berubah. Saya ubah sistem pengiriman hasil panen agar lebih efisien. Saya temui langsung supir truk, petani, hingga staf gudang. Saya ajak ngobrol, bukan mengatur. Dan mereka mulai terbuka. 3 bulan setelah saya mulai bekerja sebagai CEO, biaya logistik turun 15%. Komplain dari buyer luar negeri juga turun drastis. Tapi saat itulah masalah mulai muncul. Suatu siang, saat saya sedang di ruang meeting, sekretaris masuk dengan wajah panik. "Bu, ada wartawan dari Jakarta yang datang. Katanya mereka sedang mengusut masa lalu Pak Yuda." Saya langsung keluar. Di lobi, 2 orang wartawan sudah berdiri. Salah satunya menyodorkan dokumen ke saya. "Bu Raya, Anda tahu suami Anda pernah ditangkap polisi 5 tahun lalu?" Saya diam. "Kasus apa?" "Dugaan pencurian motor. Tapi katanya dibebaskan karena tidak terbukti. Tapi tetap saja, catatan itu ada." Saya ambil napas panjang. Saya sudah tahu masa lalu Yuda. Dia cerita sejak awal. Tapi saya tidak pernah membayangkan media akan menggali dan memutarbalikkan cerita. Wartawan itu melanjutkan, "Publik berhak tahu siapa CEO perusahaan sebesar ini. Kalau ternyata masa lalunya kelam, itu akan merusak citra perusahaan, bukan?" Saya jawab pelan, "Kalau Anda tahu kebenaran cerita itu, mungkin Anda tidak akan berkata seperti itu." Mereka pergi. Tapi sejak hari itu, berita soal Yuda mulai muncul di berbagai portal. Judul-judulnya kejam.
CEO ekspor pisang. Ternyata mantan tersangka pencurian dari tukang becak ke ruang direksi, tapi ada rahasia gelap, saya tidak lari dari berita itu. Saya malah panggil semua karyawan, semua manajer, dan bicara langsung. 5 tahun lalu, saya dituduh mencuri motor. Saya tidak ambil. Saya cuma numpang istirahat di pinggir warung, dan motor itu diparkir di sana. Saya ditangkap karena wajah saya dianggap mencurigakan, tapi polisi akhirnya lepaskan saya karena tidak ada bukti. Saya lihat wajah-wajah di depan saya. Beberapa tampak kaget. Beberapa tetap sinis. Tapi saya tidak takut. Saya tidak malu dengan masa lalu saya, karena saya tahu saya tidak salah. Dan saya tidak akan biarkan masa lalu itu dipakai untuk menjatuhkan istri saya atau perusahaan ini. Saya akhiri dengan satu kalimat. Kalau ada yang tidak nyaman bekerja dengan saya, silakan keluar. Saya tidak akan tahan siapapun. Tak satu pun dari mereka keluar. Di hari yang sama, saya duduk berdua dengan Yuda di ruang tamu rumah. Tidak ada yang kami bicarakan selama 10 menit. Lalu dia buka suara. "Kamu nyesel?" Aku lihat wajahnya yang lelah tapi tetap tenang. "Yuda," kataku, dia tengmai masepoe justru makin yakin. "Kamu bukan orang biasa. Dan saya bangga sudah menikah dengan kamu." Dia tidak jawab, tapi senyumnya cukup. 3 bulan setelah kabar masa lalu saya ramai di media, keadaan mulai tenang. Media berhenti membahasnya. Beberapa klien besar sempat ragu, tapi akhirnya tetap lanjut kerjasama setelah saya dan tim presentasi perkembangan ekspor yang naik terus. Saya pikir badai sudah berlalu, tapi saya salah. Suatu pagi, staf bagian ekspor datang tergesa-gesa ke ruang kerja saya. Wajahnya panik. "Pak, ada kontainer yang ditolak di pelabuhan Singapura. Mereka bilang pisangnya busuk semua." Saya langsung ke pabrik. Cek sistem pendingin, cek laporan pengepakan, cek jadwal pengiriman. Semua normal. Tidak ada keanehan. Tapi, saat saya minta tim laboratorium internal untuk ambil sampel, mereka temukan sesuatu. Suhu di ruang penyimpanan kontainer ternyata sudah disabotage. Sistem pendingin dimatikan selama semalam penuh, lalu dinyalakan kembali pagi harinya. Tidak mungkin itu kecelakaan. Ini jelas disengaja. Saya langsung kumpulkan manajer utama. 5 orang duduk di ruang rapat dengan wajah tegang. Saya lihat satu persatu. Di antara mereka, saya sudah punya dugaan. Tapi saya tidak mau menuduh tanpa bukti. Ini bukan hanya soal kerugian. Ini bisa hancurkan nama perusahaan kita. Kita harus temukan pelakunya, kata saya tegas. Tiba-tiba, Pak Herman, kepala bagian operasional, angkat bicara. "Maaf, Bu, tapi ini semua terjadi sejak suami Ibu jadi CEO. Mungkin ada keputusan yang tidak disukai karyawan. Mungkin banyak yang tidak respek karena, ya, latar belakang beliau." Saya tatap dia lama. Lalu saya jawab pelan. "Jadi menurut Bapak, sabotase ini salah Yuda?" Pak Herman diam. Yang lain ikut tertunduk. Saya tidak lanjutkan pembicaraan. Tapi saya dan Yuda mulai menyelidiki secara diam-diam. Saya bukan detektif. Tapi saya pernah hidup di jalanan. Dan saya tahu, kalau ingin tahu siapa yang menusuk dari belakang, jangan fokus pada yang teriak paling keras. Fokus pada yang terlalu tenang. Saya minta akses CCTV. Saya ulang rekaman malam sebelum pengiriman. Saya perhatikan siapa saja yang masuk ruang penyimpanan. Di menit ke-02.34 pagi, saya lihat seseorang masuk, lalu keluar 9 menit kemudian. Saya zoom wajahnya, Andi. Staf teknisi, baru kerja setahun. Saya tidak buru-buru lapor ke polisi. Saya ajak Andi bicara 4 mata. Di ruangan tertutup. Tanpa marah, tanpa bentak. "Andi, kamu tahu kenapa saya panggil kamu?" Dia tidak jawab. Matanya gelisah. Saya lanjut. "Kamu matikan sistem pendingin malam itu. Saya sudah lihat rekamannya." Andi gemetar. Saya disuruh, Pak." "Siapa?" Dia diam. Tapi saya bisa lihat, dia ketakutan. Saya tidak paksa. Tapi saya bilang satu hal. "Kalau kamu jujur, saya pastikan kamu tidak sendirian. Tapi kalau kamu tutup-tutupi, kamu tanggung sendiri akibatnya." Akhirnya, dia mengaku, Pak Herman, kepala operasional.
Kami tidak langsung melapor ke polisi. Kami siapkan semua bukti. Rekaman CCTV, pengakuan Andi, dan jejak login yang mengakses sistem pendingin dari laptop kantor Pak Herman. Setelah itu, kami adakan rapat besar. Di hadapan semua staf dan manajer, saya dan Yuda buka semuanya. Data. Rekaman. Pengakuan Andi, Pak. Herman mencoba mengelak. Tapi tidak bisa. Saya tanya satu hal. Kenapa, Pak? Dia jawab. Saya kerja dari awal perusahaan ini berdiri. Saya yang bangun sistem logistik, saya yang atur ekspor pertama ke Jepang. Lalu tiba-tiba suami ibu, mantan tukang becak, duduk di kursi CEO. Saya tidak bisa terima. Saya lihat wajahnya. Bukan penyesalan di situ, tapi dendam. Saya jawab, jabatan itu amanah, bukan warisan. Kami serahkan kasus ini ke pihak berwajib. Pak Herman ditahan. Dan sejak hari itu, kepercayaan pada Yuda justru semakin kuat. Saya tidak senang karena Herman ditahan. Saya juga tidak merasa menang. Tapi saya belajar sesuatu hari itu. Tidak semua orang akan senang melihat kita naik. Bahkan orang yang paling dekat bisa saja menusuk dari belakang, hanya karena dia tidak siap menerima kenyataan bahwa hidup kadang berubah arah. Saya bilang ke Raya, malam itu, saat kami duduk berdua di balkon. Dulu saya cuma tukang becak, sekarang saya CEO. Tapi sejujurnya, yang paling berat bukan ngurus ekspor. Yang paling berat itu menghadapi orang yang belum selesai dengan egonya sendiri. Dia senyum. Makanya kamu nggak boleh ikut-ikutan jadi arogan. Sekalipun, ya? Saya angguk. Setahun sudah saya duduk di kursi CEO. Bukan hal mudah, tapi saya sudah belajar banyak. Tentang sistem ekspor, regulasi bea cukai, cara negosiasi dengan buyer luar negeri, sampai cara mengatur SDM. Raya selalu bilang, jabatan itu bukan panggung, tapi ladang amanah. Kami tidak pernah mengubah banyak hal secara besar-besaran, tapi kami mulai membangun dari hal kecil. Memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan, membentuk koperasi karyawan, sampai memodernisasi alat produksi. Semua berjalan, stabil. Tapi pada suatu siang, saya dikejutkan dengan sebuah surat undangan. Saya diundang sebagai pembicara tamu di Universitas Ekonomi Jakarta. Tema acaranya, Kisah Inspiratif Dunia Usaha, dari tukang becak menjadi CEO ekspor nasional. Saya baca surat itu pelan-pelan, lalu saya tutup. Lama saya diam. Jantung saya rasanya berdetak lebih cepat. Saya cerita ke Raya malam harinya. Dia tersenyum lebar. Loh, kenapa malah kelihatan panik? Tanyanya. Saya jawab jujur. Saya takut sombong, Ra. Takut lupa diri. Raya duduk di sebelah saya. Justru karena kamu takut itulah, kamu nggak akan jadi sombong. Di hari H, saya duduk di kursi paling belakang auditorium. Banyak mahasiswa duduk rapi. Panitia sibuk, media juga datang. Yuda tampil rapi, pakai jas biru dongker yang kami beli saat awal dia jadi CEO. Saat dia mulai bicara, saya perhatikan ekspresi anak-anak muda itu. Semua serius. Beberapa merekam. Beberapa manggut-manggut. Dan saya tidak bisa menahan senyum kecil. Karena saya tahu, lelaki di atas panggung itu dulunya menarik becak dari subuh sampai sore. Kadang nggak makan, kadang diguyur hujan. Tapi sekarang, dia berdiri di panggung, bukan karena pencitraan, tapi karena kerja kerasnya yang tulus. Waktu saya narik becak, kata Yuda di mikrofon, saya sering dapat penumpang yang sombong. Ada yang nggak mau lihat muka saya. Ada yang lempar ongkos pakai uang recehan. Dulu saya pikir, dunia ini nggak adil. Tapi sekarang saya sadar, dunia ini bukan tentang keadilan, tapi tentang kesempatan. Dan kesempatan itu sering datang dari arah yang kita nggak duga. Ida. Dia berhenti sejenak, lalu lanjut. Yang terpenting, jangan pernah remehkan pekerjaan siapapun. Karena yang remeh itu bukan pekerjaan mereka. Tapi cara pandang kita yang rusak. Seluruh ruangan diam. Lalu tepuk tangan riuh. Saya menahan air, mata. Beberapa minggu setelah acara itu, saya pulang ke rumah orang tua di kampung. Jalanan masih sama. Rumah-rumah masih sederhana.
Saya jalan kaki ke masjid kecil tempat saya dulu sering tidur kalau tidak punya tempat bermalam. Saya ketemu Pak Ustaz tua yang dulu suka marah-marah kalau saya malas sholat. Dia menatap saya, lalu tertawa kecil. Kamu masih ingat nasihat saya waktu dulu kamu malas wudhu? Saya senyum. Ingat Pak Ustaz, kata Bapak. Jangan merasa hina di hadapan manusia, tapi takutlah kalau kita hina di hadapan Allah. Dia angguk pelan. Kami duduk di serambi masjid. Diam cukup lama, lalu dia tanya, kamu sekarang CEO ya? Saya mengangguk, dia lanjut. Kalau kursi itu bikin kamu merasa lebih tinggi dari orang lain, tinggalkan. Tapi, kalau kursi itu bikin kamu bisa bantu lebih banyak orang, maka duduklah dengan rendah hati. Beberapa bulan kemudian, kami buka cabang baru di Kalimantan. Ada acara peresmian kecil. Saya duduk di sisi panggung, melihat Yuda berbicara ke karyawan baru. Tiba-tiba dia bilang ke mereka, saya punya satu permintaan. Tolong jangan panggil saya Pak CEO. Panggil saya Mas Yuda aja. Karena yang bikin perusahaan ini besar bukan saya, tapi kalian semua. Saya lihat wajah karyawan baru itu. Mereka tersenyum. Beberapa menunduk, mungkin terharu. Saya tahu keputusan menikah dengan Yuda bukan keputusan biasa. Banyak yang mencibir, banyak yang nyinyir. Tapi saya juga tahu, saya tidak pernah menyesal. POV. Yuda suatu sore, saya lewati jalan lama tempat saya dulu narik becak. Tiba-tiba saya berhenti. Saya lihat satu becak parkir di pinggir. Kosong. Sudah tua. Catnya mengelupas. Saya duduk sebentar di bangkunya. Orang-orang lewat, menatap saya aneh. Seorang anak kecil nyolek ayahnya. Pak, itu CEO pisang kan? Saya senyum. Lalu saya bilang dalam hati, terima kasih Allah. Engkau angkat aku, bukan untuk tinggi-tinggian, tapi supaya aku bisa tunduk lebih dalam lagi. Yuda dan Raya tak pernah mengejar pujian. Mereka sibuk bekerja, membangun perusahaan, membangun orang-orang di sekitarnya. Mereka tahu, hidup bukan tentang siapa yang dulu lebih miskin atau siapa yang dulu lebih kaya, tapi siapa yang sekarang bisa memberi manfaat paling banyak. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya.